Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusiz zakiyah wa ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat bersilaturahim di Masjid Ismail dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat segala macam nikmat yang tidak bisa kita hitung, sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau semua itu ingin mencoba menghitung nikmat Allah yang diberikan kepadamu, tidak akan pernah bisa kalian semua itu menghitung nikmatnya. Salam dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini untuk bersama-sama mengkaji sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji nanti dapat menambah pengetahuan kita tentang ilmu dalam agama ini, yang kemudian menambah kuatnya iman kita, kemudian berimbas kepada bertambahnya amal-amal soleh kita, dan kemudian menjadikan kita semua jadi terus dengan bertambah amal soleh maka naik takwanya, karena naik takwanya maka kemudian akan bertambah amal solehnya, dan terus mudah-mudahan yang ada di masa-masa yang akan datang di kita semua adalah kebaikan dan kebaikan. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita sempat berdiskusi tentang beberapa jenis atau beberapa bentuk tafsir Al-Quran. Tafsir menika kita refresh, kita review kembali, pilih tafsir menika asalnya dari bahasa Arab. Kata tafsir menika maknanya adalah kassara yukassiru, fassara yufassiru, maknanipun kassara yukassiru. Napa niku? Memecah. Memecah maknanya adalah menjelaskan, menjelentrehke, ya, merinci, jadi memperjelas. Nah, malam hari ini insyaallah kita baca sebagian dari surat Al-Kautsar, ya. Kita baca nanti sebagian dari surat Al-Kautsar. Niki kebetulan kita sami kalau wingi nembe bar Idul Adha, dan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban itu terdapat pada surat tersebut, yaitu surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini adalah salah satu surat favorit. Nah, favorit pokoknya ono imam di masjid manapun sing sregep maca Al-Kautsar biasanya dadi favorit. Terus semangat mangkat salat jamaah biasanya. Bandingin nek imam pokoknya delok-delok maca surat-surat sing dawa ngono kuwi ya. Tapi jangan salah ada anekdot gitu ya. Anekdot, jenenge anekdot iki bukan kisah sungguhan. Ada kisah tentang imam sholat yang di rakaat pertamanya membaca surat Al-Baqarah. Rampung. Al-Baqarah itu ada berapa ayat ya? 286 sampai rampung. Makmumnya sembredeg sampai rampung. Rakaat pertama. Di rakaat kedua imamnya membaca surat Al-Fil. Pas maca surat Al-Fil jamaahnya kabur. Kenapa kata jamaahnya? Rakaat pertama maca Al-Baqarah wis sakmono wis dengkelen kok. Saiki rakaat kedua maca Al-Fil, padahal Al-Fil itu lebih gede dari Al-Baqarah.
Alfil kan gajah. Nek Al-Baqarah sapi. Nek rakaat pertama maca sapi ya wis 3 jam ra rampung, saiki nek rakaat kedua maca Alfil arep rampung pirang jam. Jamaah bubar. Padahal Alfil kan lebih pendek. Ya, ini anekdot namanya. Insyaallah kita bicarakan diskusikan malam hari ini Al-Kautsar. Al-Kautsar itu maknanya adalah dari kata katsir. Kasura yaksuru katsirun kautsarun. Katsir niku napa? Ini ada Ibnu Katsir. Ya, katsir itu dalam bahasa artinya adalah banyak. Biasanya pun kita ada apa? Syukron katsiron. Syukron itu artinya terima kasih, katsiron itu banyak. Terima kasih banyak. Syukron katsiron, terima kasih banyak. Napa boleh nek yang katsir ki apa nek dalam bahasa Arab misalnya? Apa ya? Ya, kurang lebih begitulah, katsir. Nah, dari kata katsir itu kemudian menjadi kautsar. Jadi katsir itu banyak. Jadi kautsar itu sesuatu yang banyak. Mila menawi kita buka Al-Qur'an terjemah, kalau kita buka Al-Qur'an terjemah, surat Al-Kautsar itu biasa diterjemahkan dengan nikmat yang banyak. Meskipun nanti tafsiran tentang Al-Kautsar nanti makna tafsirnya nanti berbeda-beda menurut para mufassir. Mufassir itu apa? Mufassir itu adalah ahli tafsir. Mufassir itu berbeda dengan musafir. Nek musafir orang yang perjalanan. Nek mufassir itu ahli tafsir. Nah, Mbak Menawi kula wau sempat bagi file teng Pak Yadi nih. Di-share juga. Nggak, nanti mungkin bisa kita baca juga. Yang ada 2 nggih. Kita mau pakai versi sing ana kotake apa sing ora ana? Sing gampang. Ana sing ana kotake, ana sing ora gitu. Kalau yang enggak ada kotaknya itu dari naskah aslinya, kalau yang ada kotaknya itu sudah diringkas. Jadi wis diterjemahke, wis diringkas lagi diterjemahke. Kita kemarin sempat mendiskusikan bahwa tafsir Ibnu Katsir itu termasuk pada jenis atau bentuk tafsir bil ma'thur. Artinya apa? Berdasarkan riwayat-riwayat. Selain tafsir bil ma'thur ada tafsir apa malih? Tafsir bil ra'yi yang lebih banyak atau pemikiran berdasarkan apa? Logika. Nah, analisis dari sisi bahasa, dari sisi sejarah dan seterusnya. Nah, karena ini tafsir bil ma'thur, sekali lagi maka ketika kita membaca Ibnu Katsir, nanti ketika ayatnya disebutkan, seterusnya adalah banyak hadis-hadis atau ayat lain atau riwayat dari sahabat yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Baik, kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan lakukanlah sembelihan berkorban. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang-orang yang terputus. Jadi yang kedua itu, ayat kedua itu fashalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan wanhar pakai hak. Nahar niku artinya penyembelihan. Penyembelihan itu ada 2 jenis. Ada nahar, ada dzabihah. Nate wonten ingkang pirsa nyembelih unta. Apa bedanya nyembelih unta dan nyembelih sapi? Posisi apa? Posisi hewan. Nek sapi piye? Nek sapi broke, nek unta? Iya apa? Boleh enggak nyembelih unta dibroke? Terus nyembelih sapi diteke? Perbedaan antara penyembelihan sapi dan penyembelihan unta terletak pada tempat disembelih.
Jadi nek unta itu disembelih di pangkal leher, nek sapi disembelih di ujung jadi 5 jari dari rahang. Jadi leher bagian atas. Nek unta leher bagian bawah. Makanya biasanya nek nyembelih unta itu untane sing ngadeg. Kan kalau jagal yang profesional itu mau nganggo pisau itu disabet terus nanti profesional. Nek sing ora profesional ya dibruk gesek sakiti. Tapi ya itu masalah teknis. Tapi itu yang satu namanya nahar, satu namanya dzabihah. Nahar itu sing nyembelih unta, dzabihah yang nyembelih sapi. Ya? Dzabihah. Dzal ba dzabihatun. Nah itu. Nah, ayat ini berbunyi wanhar dan nahar. Nahar itu penyembelihan unta, tapi nanti bermakna luas pada semua penyembelihan yang untuk dikorbankan. Nah, ini dari tahsinnya bedakan antara surat ini dengan ada surat napa sing fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu surat apa? Al-Duha ya. Nah, perhatikan di situ. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Tanhar pakai ha. Artinya apa? Dan adapun orang-orang yang meminta kepadamu, jadi orang-orang yang membutuhkan meminta, maka janganlah digertak. Jadi nek ana misalipun nuwun sewu pengemis aja digetak terus diusir gitu kan. Itu surat Al-Duha. Kalau Al-Kautsar bunyinya adalah fasalli li rabbika wanhar. Ada ha, ada ha. Nuwun sewu, makanya kenapa kemudian ketika kita membaca Al-Qur'an itu kudu bener makhrajnya. Karena beda makhraj nanti akan berubah arti. Coba nek ini dibaca dengan ha, fasalli li rabbika wanhar misalnya. Apa maknanya? Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan getao. Kata dibaca har. Sebaliknya kalau yang tadi dibaca wa ammas sa'ila falatan har, maka artinya apa? Dan adapun orang-orang yang meminta para pengemis itu jangan disembelih. Ini sedikit keluar dari tema tafsirnya, tetapi kemudian kenapa membaca Al-Qur'an itu perlu tahsin? Ini hubungannya dengan itu karena ha dan ha itu artinya beda. Itu nggih. Itu tentang tahsin Al-Qur'an. Nanti nek maca hati-hati kalau ngantuk-ngantuk. Nek ngantuk baca Al-Qur'an itu kadang berbahaya. Nah, dan tentang ngantuk ini juga merupakan cerita di balik Al-Kautsar ini. Jadi sudah saya bagi itu sebutkan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala al-Imam Ahmad. Nah, jadi kalau di versi yang ringkasan kan cuma ditulis Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kalau lengkapnya qala al-Imam Ahmad berkata, haddatsana Muhammad bin Fudail an al-Mukhtar ibni Fulful an Anas ibni Malik. Jadi dawa gitu ya. Qala aghfa Rasulullah ighfa'atan farafa'a ra'sahu mutabassiman imma qala lahum wa imma qalu lahu lima dhahikta. Ya, terjemah ya. Terjemahnya lebih ringkas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengantuk sejenak. Jadi, ini salah satu cara sampainya wahyu kepada Nabi itu disampaikan lewat mimpi. Cuman ini Rasul itu cuma sebutannya mengantuk sejenak. Nek cara awake dhewe iki ya makler. Tetapi ketika saklernya Nabi itu turun wahyu gitu. Nah, jadi itulah bedanya kita dan Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bedanya dengan kita itu cuma tipis ya. Cuma sedikit bedanya ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu matanya tidur, hatinya bangun, zikir. Kalau kita matanya melek, hatinya
Itu bedanya kita dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kan. Nah, makanya nanti ada istilah lain, perbedaan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cuma sedikit. Rasul itu sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Rasul itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasul itu sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Itu bedanya kita dan Nabi itu. Nah, dalam kisah surat Al-Kautsar ini di riwayat turunnya disebutkan Nabi itu ngantuk sejenak, sakler gitu. Kemudian jadi ya mungkin kira-kira mak tekluk terus mengangkat kepalanya dan tersenyum. Nah, maka sahabat, Nabi kenapa ini? Pak sakleran kok ngerti-ngerti terus senyum gitu. Coba nek misale coba nek kita ngono ngerti koncone mak tekluk terus tangi-tangi cengengesan ngono piye? Ngopo iki ngono? Kayak ngimpi apa gitu ya. Nah, maka sama juga Nabi. Ketika beliau kemudian mengangkat kepalanya kemudian dia tersenyum, maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, kenapa engkau tertawa?" Rasul menjawab, "Sesungguhnya belum lama tadi turun satu surat kepadaku." Jadi memang sakleran itu turun satu surat. Ya memang sakler karena suratnya juga memang pendek. Maka tadi surat favorit tadi ya, Inna A'thaina. Ya. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna A'thainakal Kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak sampai akhir ayat. Lalu beliau bertanya, tahukah kalian apa Al-Kautsar itu? Al-Kautsar tadi kalau secara bahasa artinya adalah nikmat yang banyak. Nah, para sahabat itu, khasnya para sahabat kalau Nabi bertanya seperti itu, tahukah kalian tentang ini gitu? Janjane Nabi dan para sahabat sudah sangat sama-sama paham gitu bahwa sahabat itu pasti nggak tahu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulai ketika akan menjelaskan sesuatu dengan pertanyaan, kalian tahu nggak sih ini itu apa? Jadi ini seperti kalau kita itu sok karo kancane ngono. Gue ngerti ra iki ngono. Padahal wis ngerti nek kancane iki ora ngerti kan. Tapi kan beda ketika langsung kita itu mengatakan iki lho gitu. Kenapa? Karena ini adalah khas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkomunikasi dengan para sahabatnya untuk menarik perhatian. Jadi khasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau kalau menyampaikan sesuatu, nah ini mungkin kita bisa termasuk contoh juga dalam hal komunikasi gitu ya. Beliau menarik perhatian dulu. Jadi ora ujuk-ujuk cerita enggak, tapi ditarik dulu perhatiannya. Kan bisa saja Rasul langsung berkata, turun kepadaku Inna A'thainakal Kautsar. Al-Kautsar itu adalah gini. Enggak, tapi Rasul mengatakan dulu, ngerti lah Al-Kautsar itu apa? Padahal sahabatnya mesti tidak ngerti. Maka apa para sahabat menjawab? Yang lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Ini banyak kesempatan sering seperti ini. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Nah, jadi kan sahabat itu menjadi tertarik untuk memperhatikan lebih lanjut apa yang mau disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi mengatakan, ia adalah sungai yang diberikan Rabbku kepadaku di surga. Padanya terdapat banyak kebaikan, di mana pada hari kiamat kelak umatku akan hilir mudik di sungai itu. Bejarannya sebanyak jumlah bintang di langit. Lalu ada seorang hamba dari mereka yang gemetaran, maka kukatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya dia termasuk umatku. Kemudian dikatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Nah, jadi sekali lagi ini adalah khas tafsir bil ma'thur ya. Jadi Al-Kautsar itu kemudian dijelaskan dengan riwayat. Dalam hal ini adalah riwayat dari Imam Ahmad. Yang kemudian ternyata ada juga riwayat lain dari para ahli hadis yang lain.
Nah, waqad warada fi sifatil haud yaumal qiyamah. Nanti kalau dalam versi yang lebih panjang diceritakan juga bagaimana sifat Al-Kautsar itu. Telaga Al-Kautsar itu seperti apa. Jadi nanti sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, surga itu di antara ciri-cirinya adalah tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Satu sisi ini karena Al-Qur'an itu turun di Arab. Arab itu wilayah yang gersang, tandus. Jadi nek diceritani tentang sesuatu yang air akeh dan seterusnya itu menggembirakan gitu. Ini sebagaimana nek kita itu nun sewu kan tinggal di Kulon Progo iki relatif airnya melimpah. Kene munggah sithik ngono kan wis ketemu misalnya daerah mana sini? Daerah Mudal, daerah Giri Mulyanan itu yang banyak air terjun, curug dan seterusnya, daerah Sermo dan seterusnya sepanjang Menoreh itu. Bagi kita yang bendino ketemu banyu iki kan jan-jane ya biasa. Tetapi ini beda nek wong Jakarta do. Wong kutha lah itu. Wong kutha sing bendino pemandangane itu gedung-gedung no. Ketemu sawah wis girap-girap gitu kan. Ya kan? Mulane jangan aneh nek pas ini karena masa pandemi kan kemarin enggak ada mudik ya. Coba nek pas ana mudik itu sepanjang jalan pinggir kemukus kan mesti akeh sing do mandek foto-foto. Apa jenenge? Kemukus nggon dronjongan niku. Turus dan segala macam itu mesti nek pas lebaran kan akeh wong do ngumpul mandek foto-foto, mesti wong kutho. Ya kan? Bagi kita biasa. Dan itulah kemudian Al-Qur'an itu diturunkan di tanah yang gersang, maka banyak cerita dalam Al-Qur'an tentang surga adalah kebun dan seterusnya. Allah alam barangkali kalau ini cuma misalnya di Jawa mungkin gambarannya berbeda. Tetapi apapun itu sesungguhnya kenapa air, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya itu menjadi daya tarik gitu ya. Kita pun yang hidup di daerah subur itu juga kalaupun nanti suatu saat harus ke daerah gersang mesti akeh rapetai. Tetapi kalau orang dari daerah gersang datang ke daerah subur itu akan banyak betahnya. Gitu kan. Jadi saya dulu cerita waktu di pesantren itu ada orang Timur Tengah itu datang ke pesantren. Kemudian setelah dari pesantren itu mau ke rumah pengurus yayasan pesantren itu. Kan jalan iki ya wis ana jalannya gitu, jalan aspal itu kan. Tiba-tiba beliau itu lari orang Arab ini. Larine ning ndi? Ning Barongan. Ya Barongan ki ya kebon. Ya ana wit-witane, tapi wit-witane wit pring ta nek Barongan ki. Bagi kita wit pring ki indah apa malah medeni? Tetapi apa orang Arab ini? Lari dia ke kebon pring itu neng Barongan langsung hadhi jannah. Surga iki. Batene wong ngene, iki Barongan kok surga. Ora ana wit-witan sing luwih indah apa gitu. Kenapa? Karena di sana memang sangat gersang. Maksudnya dibanding dengan kita di Indonesia. Maka wajarlah kalau kemudian orang-orang kemudian diantaranya menyebut bumi Indonesia ini surga yang turun ke bumi gitu kan. Nah, tetapi kembali lagi gambaran tentang air yang melimpah, pohon-pohonan yang subur dan seterusnya itu menggambarkan bahwa semuanya itu serba menyenangkan mata. Kita sering sebut gemah ripah loh jinawi misalnya itu. Nah, maka gambaran surga yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu telaga. Kenapa? Karena orang butuh minum. Gitu kan. Nah, dan kemudian inilah telaga yang dijanjikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, telaga Al-Kautsar. Maka kemudian orang-orang yang nanti masuk ke dalam surga itu juga akan diperkenankan untuk minum dari telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita semua nanti termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan kesempatan untuk menikmati telaga Al-Kautsar itu di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Ini makna Al-Kautsar menurut para ahli tafsir, termasuk diantaranya Ibnu Katsir ini, berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad, juga kemudian yang diriwayatkan juga oleh Muslim, Nasai dan Abu Dawud. Kenapa demikian? Karena Al-Kautsar ini juga punya makna yang lain. Kalau ini dimensinya adalah dimensi akhirat, maka ada makna lain dimensi dunia. Apa dimensi dunianya? Dimensi dunianya kembali pada makna asalnya Al-Kautsar. Al-Kautsar itu artinya adalah sesuatu yang banyak. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala belum sampai di surga ketika nanti kita akan menikmati telaga Al-Kautsar pun, di dunia juga kita sudah menikmati nikmat yang banyak. Di sini yang paling muda berapa tahun umurnya? Berapa tahun? 16. Selama 16 tahun hidup sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan? Enggak tahu. Enggak. Ya. Artinya kenapa saya yang tanya yang paling muda? Semakin banyak usianya tentu nikmatnya semakin banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap hari memberikan nikmat, gitu kan. Ya kan? Nikmatnya pasti tadi di depan juga sudah saya kutip ayat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat itu kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Yang paling gampang nafas misalnya. Sehari ini kita sudah nafas berapa hirupan? Sejak sholat isya sampai sekarang saja kita sudah berapa hirupan nafas? Apa akibatnya awake dhewe iki lali ambekan 2 jam? Lali ambekan 2 jam gitu. Jadi nek kita belajar biologi waktu SMP itu kan ono otot lurik, ono otot wah. Biologinya udah untuk biji piro zaman SMP. Bisep dan trisep iku iki. Urat atau otot itu kan ada otot lurik, ada otot polos. Kelingan ora? Yang satu bekerja dengan kesadaran pemiliknya, maksudnya dengan kesadaran makhluknya yang punya otot itu, yang satu bekerja dengan ya otomatis gitu loh. Nah, sistem pernafasan itu termasuk sistem yang bekerja dengan otomatis. Jadi otomatisnya nafas ini adalah sesuatu yang kenikmatan sendiri bagi kita. Coba nek pernafasan itu dikontrol oleh otot yang bekerja. Ya, nyuwun sewu, misalnya ini kita gerakkan tangan, ini kan kita sadar. Ya ta? Kita sadar otak, oh kita gerakke tanganku. Kalau kita enggak sadar, ya mungkin ono sesekali turu nglindur ngantem koncone ngono ada. Tetapi kan itu di luar kesadaran, di luar kondisi normal. Normalnya kita menggerakkan tangan itu nganggo otot bisep dan trisep mau kan sadar. Nulis ki sadar, nek ra sadar nulis ya piye ngono. Misale gitu kan. Nah, bahwa sistem pernafasan kita bekerja dengan sistem otomatis ini adalah nikmat yang tersendiri. Darah kita mengalir secara otomatis, ini nikmat yang tersendiri. Coba nek mengalirnya darah itu kudu dengan kesadaran. Coba nek ambekan niku kudu dengan kesadaran. Nek pas awake dhewe sadar terus lali lah ambekan piye? Ya kan? Ya kan? Kalau makan itu kan sadar, kita lupa enggak makan saja. Wah, awan mau lali aku rong mangan esuk iki krasa ngoleh tenan gitu kan. Kenapa? Karena makan itu adalah dengan kesadaran. Kalau nafas enggak. Ya kan? Maka itu diantara nikmat yang banyak yang Allah berikan. Ini maknanya di makna yang lain dari Al-Kautsar. Pertama tadi apa? Nama telaga di surga. Kedua, nikmat yang banyak. Maka kemudian simpulannya tentang Al-Kautsar yang diberikan Allah kepada kita tadi, inna a'thoina kal kautsar, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Ini nikmat yang banyak mengandung 2 dimensi. Yang pertama adalah nikmat dalam dimensi duniawi. Ya, tadi contohnya yang tadi ya, dalam sistem tubuh kita sendiri saja. Dan yang kedua adalah nikmat dalam dimensi
ukhrawi, yaitu berupa telaga Al-Kautsar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak, wajar dong kalau Allah meminta sesuatu dari kita. Sebagaimana kalau kita itu sudah memberikan sesuatu kepada orang, wajar nggak kalau kita meminta pada orang itu? Termasuk dalam hal ini nanti kita belajar dari binatang yang tadi disembelih tadi ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak tadi, nikmat di dunia dan di akhirat, maka Allah meminta di ayat yang kedua, fasalli lirabbika wanhar. Maksudnya sebagaimana kami telah memberimu kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat, di antaranya adalah sungai yang sifatnya telah dijelaskan tadi. Oleh karena itu tulus ikhlaslah dalam sholat wajib dan sunnahnya, serta dalam berkorban hanya untuk Rabbmu. Ibadahilah ia semata, tiada sekutu baginya, dan berkorbanlah dengan menyebut namanya, tiada sekutu baginya. Ibnu Abbas atau Mujahid, Ikrimah dan Hasan mengatakan, yang dimaksud dengan hal itu adalah korban fisik dan hal yang semisalnya. Korban fisik niku napa? Ya korban fisik apa jenenge? Ya tadi nyembelih kambing, nyembelih sapi itu korban fisik. Kalau korban non fisik misalnya apa? Nah, korban perasaan itu korban non fisik. Ya maksudnya kita kan juga untuk melakukan banyak hal kebaikan itu kan juga korban perasaan juga sesungguhnya. Misalnya arep menyang ngaji itu juga korban perasaan. Misalnya mengorbankan sesuatu gitu loh, mengorbankan sesuatu itu juga termasuk korban yang non fisik. Tapi makna yang dimaksud dalam surat ini lebih pada korban yang fisik. Fasalli lirabbika wanhar. Nah, maka kemudian ayat ini menjadi salah satu dalil tentang korban di bulan Dzulhijjah. Pelaksanaannya tanggal 10, 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Tanggal 10 adalah hari Idul Adha, 11, 12 dan 13 adalah hari Tasyrik. Kalau hari naharnya 4 hari. Karena nahar tadi artinya apa? Hari menyembelih. Menyembelihnya 4 hari. Seperti itu. Nah, satu Idul Adha dan 3 hari Tasyrik. Nah, kita diperintahkan untuk menyembelih binatang. Sebagian ahli tafsir yang menggunakan tafsir Isyari, ini keluar dari Ibnu Katsirnya dulu. Kita kemarin ada tafsir apa? Bil Ma'thur, tafsir Bil Ra'yi, dan ada tafsir Isyari. Matur nuwun. Nah, tafsir Isyari itu mengatakan yang disembelih adalah fisik hewannya, tetapi makna di balik menyembelih hewan itu adalah menyembelih, membuang dari diri kita itu sifat-sifat hewani. Sifat-sifat hewani itu apa? Iya, stagnansi ki apa? Kejumudan, mandek, ora berkembang itu diantara sifat binatang. Saya yang usianya berapa tadi? 19. Oh 16. 10 tahun yang lalu lihat kambing. Nah, sekarang lihat kambing, ya, makannya sama enggak? Sama. Itu kambing. Nek manusia, jenengan 10 tahun yang lalu dan sekarang makannya beda atau sama? Beda. Cara jalannya sama atau beda? Ya. Beda. Teknologi yang dikembangkan manusia pun 10 tahun yang lalu dan sekarang beda. Saiki ngaji disorot ngene iki ya. Dulu enggak ada gitu kan. Itu namanya manusia itu berkembang. Kalau hewan stagnan. Nah, di antara yang harus dihilangkan dari menyembelih itu maknanya isyarat yang diinginkan adalah ojo koyok kewan sing tidak berkembang. Di samping masih banyak sifat-sifat hewan yang lain yang juga harus kita
hilangkan. Apa istiqomah hewan? Itu bukan istiqomah, namanya jumud. Jumud itu stagnan. Kalau istiqomah itu kan beramal terus. Nah, itu diantaranya. Ya banyak yang lain ya, sifat hewan itu ya liar dan lain sebagainya. Tetapi pun demikian hewan itu sifat hewaniyah itu harus kita hilangkan. Sesungguhnya masih ada sisi dari hewan itu yang membuat kita harus berpikir. Apa itu? Coba kita kembali kepada ayat pertama tadi. Sesungguhnya telah kami berikan padamu nikmat yang banyak, maka maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Maka dirikan sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi Allah mengatakan, aku kowe tak kei akeh. Saiki aku njaluk karo kowe kerjakanlah ini gitu. Mestinya kalau kita itu sudah diberi banyak oleh Allah, terus kemudian Allah meminta kepada kita sesuatu, itu mestinya kita itu manut pengeyel. Manut kudune kan awake dhewe manut. Tetapi yang terjadi, apakah semua manusia itu manut? Nah, ini nasihat bagi saya khususnya. Allah itu sudah ngasih kepada kita banyak, mestinya Allah minta apa saja kepada kita sendiko dawuh. Sebagaimana yang namanya hewan ternak itu, nek wis dipakani karo majikane, wis dikei ngombe dicukupi, sangat jarang yang namanya hewan ternak itu sama majikannya galak. Ya kan? Sak galak-galake sapi nek ketemu wong liya biasanya nek wis ketemu sing duwe manut. Ya. Misalnya ono sapi ngamuk, ketemu sing duwe dilus-lus delok manut. Kenapa? Karena orang itulah yang memberi makan dia, orang itulah yang memberi minum dia, maka dia manut. Mestinya kita itu sebagai orang yang sudah dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kudune yo manut kepada Allah, ya kan? Ternyata realitanya banyak yang tidak demikian. Allah sudah tetapkan aturan, ternyata manusianya ngeyel. Nah, kalau begitu mana yang lebih baik antara manusia dan hewan? Hewan itu kalau sudah dicukupi semuanya manut. Bahkan termasuk hewan yang buas sekalipun, ya kan? Macan, singo, dan seterusnya itu kan binatang liar. Tetapi kalau sudah ketemu pawang yang biasa ngasih makan dan minum, dia akan manut. Ya kalau sesekali ada pawang yang jadi korban binatangnya itu ya 1-2 ada, tetapi maksudnya umumnya kalau binatang itu dicukupi kebutuhannya, dia akan manut pada yang memberi. Maka kemudian kalau manusia wis dicukupi nikmat sedemikian rupa kok ora manut, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika kal an'ami balhum adul. Mereka yang tidak mau manut itu ya bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih hina, lebih sesat. Kenapa? Ya binatang saja nek wis dicukupi manut. Kenapa manusia tidak mau manut? Nah, ini makna yang lain dari menyembelih kurban tadi. Nah, itu tentang ayat pertama dan ayat kedua. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Karena ayatnya mung 3 gitu kan. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, yang menghinamu ya Muhammad, dialah orang yang terputus. Maksudnya sesungguhnya orang yang membencimu hai Muhammad serta membenci apa yang kau bawa, baik berupa petunjuk, kebenaran, bukti nyata dan cahaya yang terang benderang, adalah orang yang terputus, yang paling minim jumlahnya dan yang paling hina. Demikian disebutkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id dan Jubair dan Qatadah. Ini makna pertama dari yang terputus. Ya. Makna pertama dari yang terputus adalah orang-orang yang membenci ajaran Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya mereka itu terputus. Maksudnya apa? Ya terhina. Mereka nanti akan kalau di akhirat mereka akan mendapatkan kehinaan.
Ya. Makna yang lain kemudian Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Ka'ab bin Al-Ashraf pernah datang ke Makkah. Lalu kaum Quraisy berkata kepadanya, engkau adalah pemuka mereka. Tidakkah engkau melihat orang lemah yang terpisah dari kaumnya ini? Dia mengaku lebih baik dari kami, sedang kami adalah orang yang ahli di bidang argumentasi, ahli berdebat dan orang yang suka memberi minum. Lalu ia berkata, kalian lebih baik darinya. Ia berkata, lalu turunlah ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya apa? Maksudnya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu dibandingkan dengan pemuka-pemuka Quraisy. Jadi kan Makkah ini kan ada Ka'bah di sana. Karena ada Ka'bah di sana, Makkah ini jadi destinasi kunjungan orang-orang. Dan orang-orang Quraisy itu yang membenci Nabi itu suka membuat propaganda yang intinya jangan sampai orang-orang yang datang ke Makkah itu menemui Nabi. Nek nemui Nabi tidak jadi masuk Islam. Jadi dihalang-halangi dan Nabi itu maka difitnah. Iki wong rapi, jadi ojo ketemu Muhammad, ketemu kita aja. Kita ini lebih baik daripada dia. Ojo ketemu Muhammad ini wong sing idiot misalnya semacam. Kan disebutkan orang yang kena sihir, bahkan disebutkan penyihir, orang yang gila dan seterusnya. Nah, sama-sama kita aja, kita ini orang pinter dan seterusnya, dermawan dan seterusnya. Maka turunlah ayat, sesungguhnya orang-orang yang seperti itu tadilah orang-orang yang terputus dari nikmat Allah. Ini makna yang kedua. Kemudian berikutnya, dan dari Atha ayat ini turun berkaitan dengan Abu Lahab. Hal ini terjadi saat putra Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian Abu Lahab pergi kepada orang-orang musyrik seraya berkata, tadi malam Muhammad telah terputus keturunannya maksudnya. Lalu Allah menurunkan ayat berkenaan tersebut, inna syani'aka huwal abtar. Dan dari Ibnu Abbas tafsir yang lain, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal dan dirinya, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu yakni musuhmu, dan itu mencakup seluruh orang yang mensifati diri dengan hal tersebut, baik yang disebutkan maupun yang lainnya. Ikrimah mengatakan al-abtar berarti yang sendirian. Maksudnya yang sendirian itu yang terputus tadi ya. Yang sendirian. As-Suddi mengatakan mereka itu jika anak laki-laki salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka mereka mengatakan terputuslah. Dan ketika anak laki-laki Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mereka mengatakan terputuslah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan inna syani'aka huwal abtar. Jadi ceritanya begini. Nabi itu punya putra beberapa. Jadi di antara putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang namanya Al-Qasim, ada yang namanya Abdullah yang laki-laki ya. Nanti kalau di Madinah ada yang namanya Ibrahim. Semua anak laki-laki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini meninggal pada waktu kecil. Nah, nanti ada juga anak yang perempuan, yang anak perempuan itu namanya Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini nanti menikah dengan Utsman bin Affan. Nah, jadi boleh enggak menikahi saudara perempuan? Dan Utsman ini menikahi 2 putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu punya putri 4. Punya putri 4, 2 diantaranya dua-duanya dinikahi oleh Utsman. Nah ini fikihnya gimana? Boleh enggak? Mbak Yu karo adine dinikahi boleh enggak? Ya? Boleh enggak? Ya? Tapi ini Utsman menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, boleh enggak? Jadi Utsman itu mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khulafaur Rasyidin yang 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Abu Bakar itu adalah mertuanya Nabi. Kenapa? Karena putrinya Abu Bakar yang namanya Aisyah adalah istri Nabi. Umar itu juga mertuanya Nabi. Kenapa? Karena putri Umar yang bernama Hafsah adalah istri Nabi.
Nah, Utsman itu mantunya Nabi. Kenapa? Karena Ruqayyah dan Ummu Kulsum adalah istrinya Utsman. Ali juga adalah mantunya Nabi. Kenapa? Karena putri Nabi yang bernama Fatimah adalah istrinya Ali. Yang menarik tentang Utsman ini, beliau menikahi 2 putri Nabi. Ini pertanyaannya, fikih bener ora nggih? Ya? Khadijah. Jadi Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu dua-duanya adalah putri Nabi dari Siti Khadijah. Dan dua-duanya dinikahi oleh Utsman. Ini bener lah fikih. Meninggal satu dinikah lagi. Nah, itu dia. Jadi ceritanya Utsman itu menikah dengan salah satu putri Nabi kemudian meninggal. Kemudian Utsman menikah dengan putri Nabi yang lain. Jadi tidak dalam satu waktu. Kena nang tradisi ini dhewe dikenal dengan istilah turun ranjang naik ranjang gitu loh. Apa nek kene istilahnya apa? Nah, bahkan ketika putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian yang dinikahi kedua oleh Utsman meninggal, Nabi mengatakan, "Wahai Utsman, seandainya aku masih punya putri lagi akan aku nikahkan denganmu. Tetapi aku sudah tidak punya putri lagi yang belum menikah." Kenapa? Karena putri yang lain yang namanya Zainab sudah menikah. Dan putrinya yang lain yang namanya Fatimah juga sudah menikah dengan Ali. Maka ya sudah, aku sudah tidak bisa lagi menikahkan putriku dengan dirimu, hai Utsman. Wis entek. Nah, gitu. Ya, tapi maksudnya putri Nabi tadi dinikahi oleh Utsman dua-duanya, tapi tidak dalam satu waktu. Kalau dalam satu waktu tidak diperbolehkan. Nanti ada ayat yang mengatakan wa ang tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan kalian itu tidak boleh menikahi 2 saudara putri dalam satu waktu kecuali kalau salah satunya sudah meninggal atau sudah bercerai. Seperti itu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini keturunan laki-lakinya habis. Karena keturunan laki-lakinya habis, diarani terputus oleh orang-orang Quraisy. Ya, tadi makna pertama tadi orang-orang yang membencimu, syani'aka tadi, orang-orang yang terputus itu pertama adalah orang-orang yang suka menghina Nabi, mengatakan Nabi idiot dan seterusnya. Makna berikutnya adalah Nabi itu dihina karena terputus. Terputus apa? Terputus keturunannya. Ya kan, itu seperti kalau raja itu kan juga biasanya keturunannya dari yang laki-laki. Kalau raja tidak punya anak laki-laki, biasanya nanti tahtanya akan bergeser. Nuwun sewu kan ini yang juga jadi polemik kan tentang Sultan Jogja misalnya. Beliau putranya putri semua, anaknya perempuan semua. Itu kan juga di kalangan internal keraton kan juga ada perdebatan. Ini nanti kalau nuwun sewu Sri Sultan Hamengkubuwono 10 ini sedo misalnya yang menggantikan tahtanya siapa? Anaknya putri semua. Ya kan? Apakah harus berpindah ke jalur yang lain misalnya? Nah, ini kan juga jadi perdebatan. Kan ya kalau kita tahu kan internal keraton kan juga banyak dinamika itu. Tapi intinya adalah sama dengan yang terjadi di kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Orang-orang Quraisy, para pemuka Quraisy yang kafir itu suka menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena lah Muhammad ki wis entek ceritane, wis ra ono penerusé. Maka sangat wajar, sama juga kalau ditarik pada sejarah yang lampau sebelumnya, Nabi Ibrahim itu ketika lama tidak punya keturunan kan beliau juga berdoa, ya Allah berikan kepadaku keturunan yang soleh. Sama juga doanya Nabi Zakaria ketika lama tidak mendapatkan keturunan juga, ya Allah berikan kepadaku keturunan yang akan meneruskan risalah perjuanganku. Kalau Nabi Ibrahim kemudian berputra Ismail dan pada waktu berikutnya berputra Ishak, maka Nabi Zakaria Allah karunia putra yang bernama, putra Nabi Zakaria siapa? Putra Nabi Zakaria adalah Nabi Yahya. Nah, demikian Allah mengatakan yang terputus sesungguhnya bukan yang terputus keturunannya. Engkau wahai Muhammad, keturunanmu mungkin secara nasab memang terputus, tapi dakwahmu, nilai-nilai yang engkau ajarkan itu akan tetap tersambung sampai nanti akhir zaman. Kira-kira Allah menyampaikan demikian. Engkau bukanlah orang yang
terputus. Karena agama yang engkau bawa ini, Allah menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena agama yang engkau bawa ini akan terus berkembang hingga nanti akhir zaman tiba. Walau besar menawi menikah sebagian dari tafsir surat Al-Kautsar, kita ambil referensi utama dari tafsir Ibnu Katsir, tapi mungkin tidak sepenuhnya. Kita ambil ringkasan dan kita cuma kutip saja dan ditambahkan juga dengan sumber yang lain, tapi mudah-mudahan kita bisa memahami makna di balik surat ini. Insya Allah kita nanti akan ketemu pada kesempatan-kesempatan berikutnya untuk membahas surat-surat dan ayat-ayat yang lainnya lagi, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekhilafan, kekurangan, mohon maaf. Saya kembalikan kepada yang mandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.